Pertama-tama kita pecahkan telurnya, nggih. Kita telurnya dicuci dulu Pak, biar semua bersih, semua higienis, dan tentunya kalau bersih higienis yang dahar juga nyaman. Pastikan telurnya baru ya. Nah, dari sini boleh Bu? Boleh. Ya, titik terendah saya adalah ketika Pasar Johar itu kebakaran. Kebakaran itu habis semua, aset saya yang untuk bahan roti itu habis semua. Dan alhamdulillah saya dapat tempat di Pasar Johar relokasi MAJT. Setelah saya 4-5 tahun menempati itu kembali lagi kebakaran, habis lagi. Yang kebakaran yang Johar pada tahun 2015 itu saya hampir 125 juta. Kalau yang sekarang itu yang 2022 bulan Februari itu sedikit, hanya sekitar 20 sampai 22 juta lah. Yang namanya ujian itu kan tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diendoni ya. Tidak bisa kita endo, tidak bisa kita menghindar. Kalau Allah sudah menghendaki kamu pada saat ini, saya minta kembali aset kamu, bakar habis lah itu. Wes kita tinggal menerima, kita ridho, dan insya Allah saya tetap optimis, insya Allah akan maju lagi. Oke, ini masuk gula ya Bu ya? Iya, gula. Ini gula apa Bu? Gula palem. Gula palem ya? Iya. Palem sugar ya Bu? Palem sugar, kita nyalakan. Gulanya berapa kilo? Gulanya tadi berapa ya? 2 kilo. Gulanya 2 kilo ya, 6 Iya. resep ya Bu ya? Iya. Kalau satu resepnya berarti tinggal dibagi ya Bu ya? Iya, tinggal dikali. Tinggal dikali ya Mas. Maksudnya tadi berapa? Oh, 6 dibagi berarti. Benar ya. Ini apa, Berapa? mixernya berapa lama Bu? Nah, ini kan saya ini dulu saya lumerkan dulu. Nah, ini dulu. Ini apa? untuk gula pasirnya kita tambahkan gula pasirnya. Berapa resep? Karena kalau tanpa gula pasir manisnya kan kurang. Nih, Gula pasirnya berapa kilo Bu? gula pasirnya 1,3 kilo kalau nggak salah tadi. 1,3 kilo Nggih. per 6 resep. Per 6 Ya, Bu, ya? resep. Nggih. Oke, perkenalkan saya Aunil Mas Juki, owner dari Ganjel Ril Mas Juki khas Kota Semarang, di mana kue ganjel saya ini biasa dipesan dan dibagikan oleh Bapak Wali Kota Semarang pada saat momen Dugderan. Saya beralamat di Kauman Bangunharjo 387B RT 1 RW 2 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kebetulan bule saya itu penjual ganjril pada tahun sampai tahun sekitar tahun 1995 itu sudah tidak berproduksi lagi, dan ganjril memang sudah hilang di pasaran itu ya, kira-kira tahun 1990 lah, itu sudah mulai jarang sekali. Alhamdulillah tahun 2009 saya didhawuhi oleh Bapak Wali Kota dan Takmir Masjid Agung Semarang untuk kembali nguri-nguri kebudayaan kuliner khas Kota Semarang, kue ganjel ril ini. Bismillah. Masukin tepung ya Bu ya? Ya, saya masukkan tepungnya. Ini tepung apa Bu? Ini tepungnya tepung terigu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini udah lumer ya Bu ya? Tinggal Ampun. masukin tepung ya? Nggih. Tepung terigu aja ya Bu ya? Nggih, tepung terigu. Yang protein tinggi apa sedang Bu? Yang protein sedang, segitiga ini kalau saya buat Segitiga ya? untuk kursus. Ini takarannya berapa Bu? Ini tadi berapa ya? 3 kilo. 3 kilo. Berarti per resepnya 500 gram. Nggih. Ini dimasukin semua sampai full ya Nggih, Bu? sampai masuk semua. Waktu itu saya didhawuhi untuk bikin ganjel rel itu hanya sekitar 1.500 potong ya Mas. Jadi modalnya ya hanya sekitar
100 sampai 150.000 itu waktu itu. Ya. Ini apa, Bu? Bumbu. Apa bumbu rahasia, Bu? Bumbunya bumbu ini bumbu apa rempah. Oh, rempah ya. Rempahnya bau ya. Itu apa aja Bu isinya, Bu? Ini ada kayu manis, Iya. ada jahe, ada kembang lawang, ada PK ya. ya kembang lawang itu PK ya. Terus masukin apa lagi Bu? Ini terigunya yang tadi. Iya. Respon dari masyarakat itu luar biasa karena generasi tua itu senang sekali ya dengan adanya kue ganjril ini kan seperti dia bisa kelangenan ya. Bisa kelangenan dengan kue ganjril yang muncul kembali, kebetulan waktu itu saya buat. Lah generasi tua ini ya sangat mengapresiasi, senang sekali bahkan sampai pada wah ini jajananku metu meneh. Jadi saya bisa kelangenan dengan jajanan kuno ini. Dan saya juga kepingin memperkenalkan produk ini kepada generasi muda bahwa kita itu dulu pernah punya jajanan tradisional, yang mana tradisional ini jajanan ini sangat booming waktu itu dan diunduh dari kuliner Belanda waktu itu. Itu masukin apa Bu? Ya minyak goreng. Oh, langsung gitu di situ, Bu. Nggih. Ini kan kebetulan pas itu loh 2 liter gitu loh. Masukin minyak ya Bu. Nggih. Untuk 6 porsi 2 liter Bu. Ya 2 liter lebih nanti 100 mili. Lebih 100 ml ya. Wah ini aromanya udah wangi ya Bu ya. Oh ya. Dari rempahnya tadi ya. Minyaknya bebas ya Bu. Minyaknya kualitas 1 Mas. Ya kalau enggak kunci Mas Vilma. Kalau kemasan aja. Iya, enggak boleh. Kemasan aja enggak boleh yang di bawah ini kok. Saya enggak mau resiko. Dinginnya satu. Ini dinolkan dulu. Kemudian kita ini kita nolkan lagi. Kita nanti ada 400. Kalau yang ini 400 ya. 400 nggih. 400 gram. Satu bijinya 400 gram Bu ya. Kalau sekali produksi berapa? Saya sekali produksi itu 70 ya. Saya sekali produksi itu 70 sampai 80 karena oven saya itu masuknya itu sekali masuk 40. Jadi saya kadang-kadang saya paske itu 80 tapi kadang-kadang saya ada agak longgar sedikit itu 70 sampai 80 itu. Alhamdulillah sudah mencapai sekian. Ya mudah-mudahan diharapkan untuk kedepannya bisa lebih laris lagi gitu. Manukku nih Subali, apa sini buku. Saya selalu bertanya kepada pelanggan setelah mereka menikmati kue ganjril saya. Kalau generasi tua, barangkali mereka menghendaki yang kurang keras, kurang bantat, itu ya. Tapi karena sekarang saya hidup di era milenial, saya harus menyesuaikan dengan produk saya. Saya berinovasi dengan produk saya sehingga produk saya ini bisa diterima oleh kalangan muda dan masih bisa diterima oleh kalangan tua. Saya pengiriman itu sudah seluruh Indonesia. Dari yang sering itu Bali, ya. Bali itu sering. Bali pernah ya? Bali sering Mas, ya. Untuk Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, untuk Jawa itu sudah sering sekali. Bandung, Bogor, daerah mana Jakarta, Papua juga sudah pernah kirim ke sana. Yang membuat Ibu semangat untuk bangkit lagi setelah pisau kebakaran itu? Iya karena semangatnya itu karena setiap ada kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Ya, seperti kata Allah kan setiap kesukaran pasti ada keberhasilan. Sampai diulangi, setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Setiap kemalangan pasti ada kebahagiaan.
Saya optimis seperti itu dan saya menjalaninya dengan apa adanya. Yang penting dijalani dengan penuh syukur, dijalani dengan penuh tawakal, dan insya Allah Allah kasih yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Allah kan tidak membebani seseorang dengan beban yang kita tidak kuat untuk memikulnya, dan saya yakin itu ketika kita dicoba oleh Allah dengan cobaan yang mungkin bagi orang banyak ya sangat bertubi-tubi, tapi ketika kita yakin bahwa Allah tidak akan mencoba hambanya, tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya, insya Allah saya yakin dan insya Allah saya bisa, dan alhamdulillah saya bisa melewati seperti itu. Saya berharap bahwa kue ganjel rel ini bisa menjadi seperti apa ya, lumpia, bisa menjadi bandeng ya. Ini alhamdulillah sudah sedikit terlaksana ini untuk lebaran. Jadi ketika lebaran itu orang kan royoan beli lumpia ya. Saya kepingin lebaran itu orang royoan beli ganjel rel. Ini saya sudah mimpi sekitar 7 tahun yang lalu. Saya mimpi 7 tahun yang lalu itu gini. Saya kepingin ganjel rel ini dikenal oleh masyarakat. Jadi ketika ada arus mudik, arus balik, itu ganjel rel selalu dicari. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu sudah mulai untuk dicari. Jadi anak-anak kos yang mungkin kembali pada daerahnya itu bawa oleh-oleh. Apa kucingnya? Itu yang ya kalau saya mau kepingin haji lagi kayaknya sudah hendak nyandak ya umur saya ya mas ya. Ya pinginnya umroh lah. Saya kepingin umroh, pingin sekali saya mengenang di sana. Ya toh. Karena saya haji pertama itu 2002. Kemudian 2011, saya kepingin nanti kalau memang saya usaha saya ini bisa lancar, bisa ini saya kepingin umroh dan kepingin ngajak anak cucu ya untuk bisa umroh. Dan satu lagi keinginan saya adalah berbagi kepada saudara-saudara saya yang tentunya masih banyak yang membutuhkan gitu mas. Bu, mungkin ada tips atau motivasi buat pemula usaha yang pengen memulai usaha Bu? Nggih, usaha itu harus berkesinambungan ya mas, berkesinambungan. Harus terus berusaha nggih. Kalau tidak, ya memang kita kalau memang belum menemukan jalannya, memang kayak orang bingung. Aku rumangsaku nggawe iki ra iso, nggawe iki ra iso, nggawe iki ra iso. Jangan pernah putus asa. Bahasa Arabnya apa mas? Wala tai'asu min rauhillah ya, min rauhillah itu. Ya jangan pernah berputus asa atas rahmat Gusti Allah. Insya Allah setiap kesusahan pasti ada kemudahan.